Ih, banyak banget partisipannya. Halo teman-teman semua. Jadi karena ini acara udah mau dimulai, bisa di on cam yuk teman-teman semua. Biar ikut meramaikan dan juga apa ya, biar lebih dapat gitu euforianya. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Larissa dari Tunas Bertumbuh. Di sini hari ini dan siang ini aku sebagai fasilitator dari kelas pertama di Pekan Beasiswa. Nah, mungkin teman-teman juga udah sedikit banyak tahu nih tentang Pekan Beasiswa dari Tunas Bertumbuh. Jadi kita itu di sini ngadain event tentang apa ya, ibaratnya sharing gitu, sharing bareng-bareng sama pemateri yang pastinya keren-keren banget. Di sini kita bisa sharing-sharing tentang info-info beasiswa gitu dari berbagai negara di dunia gitu. Nah, uh, oh iya, yang kameranya bisa dinyalain, silahkan dinyalakan. Yang bisa pakai background juga silahkan dipakai backgroundnya ya. Sebelumnya aku minta maaf juga nih soalnya nggak bisa pakai background begitu. Oke. Nah, ini udah banyak banget orangnya. Oh ya, teman-teman mau info juga nih buat nanti karena kapasitas Zoom-nya itu terbatas, buat teman-teman yang nanti ada kendala di pas masuk join acaranya, nanti kalau misalnya nggak bisa join lagi, itu bisa diakses aja di Facebook-nya Tunas Bertumbuh gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa di HP, it's okay. Kalau misalnya bisa on cam, silakan on cam gitu. Cara pakai backgroundnya, di sini Kak, ada yang tombol 3 itu. Kalau di laptop biasanya tuh ada tombol 3, terus nanti add background gitu. Oke, baik. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih kita mau pemateri kita gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai acara pada siang ini, ya, sebelum kita mulai acara pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Semoga acara pada siang kali ini berjalan lancar dan ini juga sebagai pembukaan dari Pekan Beasiswa gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman juga apa namanya penasaran lagi lebih lanjut, itu bisa update terus aja di IG-nya Tunas Bertumbuh untuk jadwal-jadwal kelas berikutnya ya. Oke, acara selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari project manager kita, Kak Alvin. Oke, kepada Kak Alvin dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Larissa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Salam hangat, salam kebahagiaan bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Yang saya hormati founder Tunas Bertumbuh, yang saya hormati jajaran pengurus Tunas Bertumbuh, yang saya hormati pemateri kita pada siang hari ini, Kak Octavia Andresta, dan pemateri lain yang berkesempatan hadir pada pembukaan kegiatan pada siang ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman, kakak-kakak peserta Pekan Beasiswa yang hadir pada siang hari ini. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta pertolongan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Pekan Beasiswa yang diselenggarakan oleh Tunas Bertumbuh. Tunas Bertumbuh merupakan komunitas yang bergerak pada pengembangan diri pasca sekolah yang berbasis pendidikan dan pengembangan anak muda. Di mana pada kegiatan kali ini kita mengambil fokus pada bidang pendidikan.
Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa ditempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Ia berjalan dengan alami. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru, arah hidup baru, dan semangat hidup baru. Rekan-rekan, kakak-kakak, peserta yang hadir pada kegiatan hari ini, kehadiran kita semuanya merupakan awal dari motivasi. Motivasi kita untuk berjalan lebih jauh, motivasi kita untuk melangkah lebih cepat menuju perubahan. Sadar maupun tidak sadar, sekali lagi pendidikan merupakan jalan yang menentukan masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik, yang harus dan secara benar-benar serta sungguh untuk dilakukan. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan pekerjaan yang mudah. Kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru, kita cukupkan mengeluh mengenai masalah pendidikan di negeri ini. Mari bersama, mari bertekad untuk menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik. Semoga kegiatan Pekan Beasiswa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli, tepatnya pada hari ini, Senin, hingga tanggal 16 Juli dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam hangat, salam bertumbuh, dari Tunas Bertumbuh. Semoga kita bisa mengambil makna dari kegiatan ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kembalikan kepada Kak Fasilitator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Alfi selaku project manager kita. Nah, selanjutnya bakal ada sambutan juga dari founder Tunas Bertumbuh. Kepada Kak Fudin, dipersilahkan. Terima kasih, Larissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah hadir di siang kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Tunas Bertumbuh yang sudah membuat seminar ini berjalan dengan lancar, dan hari ini kebetulan adalah hari pertama kita, gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang udah kita kerjakan selama ini, dan terima kasih juga peserta sudah antusias juga melebihi kapasitas. Sebenarnya kita mempunyai ruangan cukup untuk 300 orang, tapi ternyata yang mendaftar udah lebih dari 300 orang, mencapai 1000 lebih gitu ya yang mendaftar di Google Form kita gitu. Terima kasih juga untuk Kak Octavia yang sudah hadir juga di siang kali ini. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia yang sedang mempersiapkan pendidikan mereka, mempersiapkan mimpi mereka dengan mengikuti acara Pekan Beasiswa dari Tunas Bertumbuh ini. Harapannya teman-teman yang di Indonesia bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat itu dari penerima beasiswanya langsung. Dan kita akan melaksanakan acara Pekan Beasiswa ini hingga nanti hari Jumat. Jadi setiap satu hari ada 2 kelas, ada siang ada malam. Jadi teman-teman bisa untuk stay di grup WhatsApp kita untuk mengetahui update informasinya. Namun kalau misalkan teman-teman tidak berkesempatan untuk masuk di ruangan Zoom-nya, silakan untuk mengikuti di live Facebook untuk hari ini, kemudian besok sampai hari Jumat kita akan usahakan bisa dapat live di YouTube Tunas Bertumbuh. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, dan semoga acaranya lancar sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Larissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Fudin. Oke, teman-teman udah pada penasaran nggak sih sama pematerinya? Jadi pemateri kita ini namanya Kak Octavia. Dia salah satu, sekarang masih mahasiswa tepatnya mahasiswa S2 di negeri yang dibilang cukup maju gitu, yaitu di Jerman. Jadi Kak
Tata atau nama lengkapnya itu Kak Octavia Andaresta merupakan lulusan S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada yang memutuskan untuk terjun di bidang penanggulangan bencana. Kesempatan pertamanya menjadi mahasiswa sukarelawan bencana adalah ketika membantu memberdayakan mata pencaharian masyarakat dan terkena dampak gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009. 1 tahun kemudian, dia kembali menjadi sukarelawan di posko mahasiswa ketika erupsi Gunung Berapi berdampak pada beberapa kota di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam kurun waktu tersebut dan hingga 2012, ia juga mengikuti beberapa studi kemahasiswaan bersama dan diadakan oleh universitasnya, Universitas Aoyama Gakuin dan Universitas Osaka. Sejak 2015, ia menjadi bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan banyak terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. Pada tahun 2016, ia berkesempatan untuk berpartisipasi sebagai tim penyelenggara pertemuan ASEAN Summit on Disaster Management ketika Indonesia menjadi ketua sekaligus tuan rumah pada tahun itu. Tim penyelenggara Ambon Disaster Response Exercise bersama dengan pemerintah Australia dan juga berpartisipasi dalam lokakarya pertukaran pengetahuan pengurangan risiko bencana dengan beberapa lembaga pemerintah Korea Selatan di Seoul. Dia kembali diterjunkan ke lapangan selama fase kesiapsiagaan erupsi Gunung Api Bali pada tahun 2017 dan pasca peristiwa gempa bumi likuifaksi Sulawesi Tengah pada 2018. Beberapa bulan sebelum penerjunan ke Sulawesi Tengah, ia bergabung dengan delegasi Indonesia ke ASEAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2018 di Mongolia dan tahun berikutnya ke Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2019 di Swiss. Sejak 2020, ia menjalani tugas belajar sebagai mahasiswa Master of Public Management Universitas Potsdam, Jerman dengan beasiswa DAAD Helmut Schmidt Program, yaitu Public Policy and Good Governance Program. Kayak ini tadi aku baca sih sebenarnya, jujur teman-teman, baca karena saking banyaknya pengalaman Kak Tata nih ya di bidang penanggulangan bencana dan juga di bidang kegiatan sosial lainnya gitu kan, keren banget nih Kak Tata. Jadi langsung aja nih buat tahu lebih lanjutnya gimana sih caranya Kak Tata biar bisa achieve beasiswa di Jerman gitu kan, beasiswa yang fully funded gitu ibaratnya, yang kayak udah dibiayain, terus dapat tunjangan juga. Nanti buat lebih lanjutnya bisa Kak Tata sendiri yang menjelaskan gitu. Oke, langsung aja kita panggil Kak Tata. Terima kasih banyak Mbak Larissa. Semoga suara saya terdengar jelas ya teman-teman di sini. Iya, jelas Kak. Jelas, oke. Selamat pagi dari Jerman teman-teman. Nama saya Octavia Andaresta, tapi silakan panggil Tata saja. Terima kasih kepada teman-teman dari NGO Tunas Bertumbuh yang telah mengundang saya di acara ini. Semoga sedikit banyak apa yang bisa saya sampaikan memberi manfaat bagi teman-teman dan juga mungkin memberi sedikit semangat di tengah pandemi COVID. Saya harap teman-teman di Indonesia sehat-sehat semua ya sekarang. Amin. Amin. Ada sedikit materi yang saya siapkan, tapi saya nggak yakin ya, apa saya bisa share sendiri Mbak Larissa atau harus teman-teman panitia yang share materinya? Oh ya, boleh Kak. Kalau Kak Tata lebih nyaman share screen sendiri, boleh. Oke, saya coba share sendiri ya. Iya. Mungkin aku sambil ngobrol sedikit juga nggak apa-apa kali ya Kak. Aku juga penasaran nih di Jerman itu kayak gimana sih gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau di Indonesia itu kan sekarang jam 2 ya Kak. Kalau di sana berarti jam berapa ya Kak sekarang ya? Sekarang jam hampir setengah 10, jam 9.18 pagi. Oh iya ya, berarti tapi masih di hari yang sama ya Kak? Masih. Ini masih tanggal 12 Juli di sini. Oke. Berarti di sana lagi musim apa nih Kak? Kalau boleh tahu, di Indonesia kan musimnya nggak ada ya Kak sebenarnya. Kayak di Indonesia kan banyak, ada musim durian, ada musim mangga. Iya sih, betul. Di sana lagi musim panas, tapi 2 minggu terakhir hujan terus. Iya. Gak sabar tahu. Aku juga pengen banget tahu Kak ke Jerman, kayak apa ya? Keren gitu loh. Soalnya pendidikan mereka kan kayak bener-bener
disiplin ya kalau aku bilang tuh. Oh ya, di sini orang-orang Jerman sangat disiplin dan tepat waktu. Ini apa paparannya sudah terlihat full screen? Sudah, Kak. Oke. Oke, silakan Kak. Terima kasih Mbak Larissa. Tadi sempat sedikit disinggung Mbak Larissa, saya saat ini masih mahasiswi S2 di Public Management Universitas Potsdam, dan kebetulan mendapatkan beasiswa dari DAAD, yaitu Helmut Schmidt Program atau Public Policy and Good Governance. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan di sini lebih banyak fokus ke tipe beasiswa ini. Apa sih beasiswa DAAD, HST, PPGG? Mungkin sebagian besar dari teman-teman sering mendengar beasiswa DAAD ya. Sebagian besar dananya berasal dari pemerintah Jerman, dan tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan studi dari pelajar yang berasal dari negara berkembang, terutama untuk menempuh pendidikan di Jerman. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu kalau DAAD ini sebenarnya punya banyak subtema atau banyak tema di bawahnya. Sebagai contoh, PPGG ini sasarannya adalah mahasiswa dengan latar belakang pendidikan ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, hukum, bisnis. Karena memang tujuannya untuk mendukung calon-calon pemimpin masa depan dalam mempromosikan demokrasi dan keadilan sosial ketika kembali ke negaranya lain. Dan beasiswa ini juga menyediakan tawaran hanya untuk di 8 universitas di Jerman. Jadi memang lebih terbatas dibanding tema beasiswa DAAD lainnya. Kalau kalian mungkin pernah dengar tema beasiswa DAAD lainnya, misalnya EPOS. EPOS itu DAAD, Development Related Postgraduate Course. Di beasiswa DAAD EPOS karena temanya tentang development, jadi pilihan universitasnya lebih banyak. Tapi di PPGG karena temanya tentang public policy and good governance, jadi hanya ada 8 pilihan universitas. Apa saja pilihan universitasnya? Saya coba sadur dari websitenya DAAD di sini. Ada Universitas Potsdam, Duisburg Essen, Passau. Kenapa Passau ada dia di sini? Karena memang ada 2 program studi di Passau yang masuk dalam daftar program studi yang ditawarkan PPGG. Tapi seingat saya, salah satu program studi di Passau ini ada yang menggunakan campuran bahasa Inggris dan Jerman, tidak full bahasa Inggris. Lalu program studi di Osnabrück misalnya, setahu saya juga menggunakan bahasa Jerman ketimbang bahasa Inggris. Jadi nanti ketika kalian memang berminat untuk mendaftar program ini, silahkan dicek dulu di masing-masing universitas apakah perkuliahannya akan disampaikan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, atau campuran Inggris dan Jerman. Persyaratannya sebenarnya di slide terakhir saya berikan tautan link karena ada cukup banyak ya, sekitar 7-8 halaman di persyaratan dari DAAD itu, mungkin lebih baik kalau dibaca sendiri. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, mohon perhatikan syarat di masing-masing universitas juga, karena yang disampaikan DAAD itu adalah syarat umum, syarat semacam syarat minimal, siapa saja yang bisa mendaftar, tapi kalian tetap harus lihat di masing-masing universitas apakah ada syarat tambahan yang harus dipenuhi, misalnya mungkin kemampuan bahasa Jerman minimal level berapa, atau mungkin skor IELTS dan TOEFL-nya minimal berapa, seperti itu. Untuk pendaftaran sendiri, setahu saya dibuka setiap tahun, hanya dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Jadi sebenarnya saat ini pendaftaran sedang dibuka bagi yang berminat, kalian punya waktu 19 hari sebelum pendaftaran ditutup. Namun perhatikan juga bahwa setidaknya ada 2 kelompok yang mungkin tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran ini, yaitu kalau gelar pendidikan tinggi terakhir kalian diperoleh lebih dari 6 tahun yang lalu. Jadi bagi yang mau mendaftar tahun ini, misalnya pastikan kalian lulusnya 2015 atau setelahnya. Misalnya kalian lulus di tahun 2014, berarti 7 tahun yang lalu, agak riskan ya kalau memaksakan diri untuk mendaftar di program ini karena secara persyaratan administrasi sudah tidak memenuhi. Lalu hal kedua yang perlu dipertimbangkan juga kalau ternyata kalian dalam 15 bulan terakhir itu
sedang tinggal di selain daftar negara yang dipersyaratkan di aplikasi. Apa saja yang dibiayai oleh beasiswa ini? Sebenarnya ini berangkat dari pengalaman saya ya, mungkin teman-teman DAAD yang lebih bisa menjelaskan secara elaboratif tentang ini. Yang pertama pastinya seluruh biaya pendidikan itu didanai penuh. Jadi tidak ada semacam biaya pendidikan yang harus kalian keluarkan di sini kecuali biaya semester. Setiap semester memang masih ada yang harus kita bayar sendiri, tapi bisa kita ambil dari uang saku per bulan yang bisa dilihat di layar. Dan biaya per semester ini berbeda di masing-masing universitas. Kami menyebutnya semester fee ya. Untuk apa sih semester fee ini? Semester fee ini salah satunya memudahkan kita untuk juga mendapatkan semester tiket atau tiket untuk mengakses sistem transportasi di kota tempat kita tinggal, bahkan di negara bagian tempat kita tinggal. Misalnya saya tinggal di Potsdam, Potsdam ini ada di negara bagian Brandenburg. Dengan mendapatkan semester tiket itu, berarti saya cukup sekali bayar setiap semester dan saya bisa mengakses seluruh moda transportasi untuk keliling Potsdam, Berlin, dan negara bagian Brandenburg gratis. Jadi nggak perlu beli tiket setiap kali mau naik kereta atau naik bis gitu. Itu salah satu enaknya jadi mahasiswa di Jerman sih, sedikit promosi. Yang kedua tentang asuransi kesehatan, itu di-cover oleh DAAD juga. Lalu ada uang perjalanan, artinya uang yang diperlukan untuk transportasi dari negara asal kita ke Jerman, dan juga nanti waktu kita mau kembali dari Jerman ke negara asal kita. Lalu ada uang saku untuk hibah studi dan penelitian, besarnya setahu saya bervariasi tergantung dari universitas dan program studi kalian, apakah ada kegiatan ekskursi tambahan, semisal study trip, jadi mungkin besarannya tidak akan sama yang diterima oleh penerima beasiswa di Universitas A dengan Universitas B. Lalu ada subsidi tempat tinggal dan tunjangan keluarga juga bagi kalian yang sudah berkeluarga dan ingin membawa serta suami, istri, atau anak. Dan yang terakhir, kursus bahasa Jerman selama 6 bulan sebelum perkuliahan. Jadi ini satu paket dengan DAAD PPDJ, sifatnya wajib, kalian harus mengikuti kursus bahasa Jerman selama 6 bulan ini. Mungkin ada yang bertanya kenapa ada 2 poin yang saya beri bintang di sini, karena memang ada informasi tambahan. Misalnya untuk besaran uang saku per bulan itu ada satu universitas yang berbeda besarannya. Kenapa demikian? Karena mereka sifatnya hibrid, gabungan antara online dan onsite. Tapi berhubung saya tidak kuliah di universitas itu, jadi mungkin saya kurang bisa untuk mengeksplor lebih lanjut ya. Dan yang kedua tentang tunjangan keluarga itu juga sepemahaman saya tergantung oleh kondisi masing-masing penerima beasiswa. Jadi mungkin masih ada persyaratan tambahan yang perlu didiskusikan dan diketahui oleh pihak DAAD-nya dulu sebelum mereka memutuskan apakah kita berhak untuk mendapatkan tunjangan keluarga atau tidak. Saat pendaftaran, mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Dari hasil diskusi saya dengan teman-teman di sini, yang pertama perlu diperhatikan mungkin tentang surat motivasi ya, karena cerminan diri kita akan terlihat di surat motivasi itu. Apa sih yang membuat kita tertarik untuk mendapatkan beasiswa ini? Kenapa mereka harus memberikan kita beasiswa ini? Apa yang akan kita lakukan nanti setelah mendapatkan beasiswa ini? Sejauh mana kita bisa berkontribusi kalau memang kita berhasil mendapatkan beasiswa ini? Semuanya tertuang dalam surat motivasi yang biasanya cuma dibatasi 1 atau 2 halaman, jadi betul-betul harus dipersiapkan gimana kalian bisa dalam tanda kutip menjual diri kalian sebaik mungkin, semeyakinkan mungkin agar DAAD melihat kalau kalian layak untuk didanai dan bersekolah karena kalian bisa menunjukkan kalau nantinya akan bermanfaat saat kembali ke masyarakat kalian lagi di Indonesia. Nah, untuk membuat surat motivasi ini dan mengisi formulir yang lain butuh ketelitian. Dan nantinya ketelitian ini juga akan kalian butuhkan saat studi di Jerman. Jadi saya harap dan saya yakin teman-teman sebagian besar juga pasti sudah punya sifat ini ya, teliti, kemudian manajemen waktu, mohon diperhatikan, jangan terlalu mepet saat mendaftarkan aplikasi. Mungkin kalau punya
sisa waktu, ekstra waktu, bisa minta tolong ke teman-teman yang lebih berpengalaman atau senior atau dosen barangkali untuk mengkoreksi tentang aplikasi mereka, aplikasi kalian, apakah surat motivasinya sudah oke, terus dicoba dicek ulang lagi, apakah dokumen-dokumennya sudah terpenuhi semua. Kemudian soal kemandirian ini juga sangat penting untuk menunjang kehidupan kalian nanti saat di Jerman ya, karena semuanya akan diurus sendiri. Kalau kalian merasa membaca persyaratan administrasi sebanyak 7-8 halaman tadi itu cukup melelahkan, maka kalian harus siap-siap ketika sampai di Jerman nanti dan masih ada banyak pintu birokrasi yang perlu kalian tembus lagi untuk memastikan kehidupan kalian di sini betul-betul nyaman dan aman. Hal lain adalah aktif mencari informasi dan regulasi termutakhir. Kenapa? Karena di tengah situasi pandemi, kadang regulasi berubah-ubah, jadi mungkin kalian perlu selalu pantau apakah ada kemungkinan tentang visa, termin appointment visa, janji temu visa, itu akan bermasalah atau tidak, lalu bagaimana regulasi terkini di Jerman, bagaimana regulasi terkini di Indonesia. Nantinya ketika kalian tiba di Jerman, juga kalian harus terbiasa untuk memantau setiap perubahan regulasi itu sendiri. Apalagi setiap negara bagian di Jerman itu memiliki regulasinya tersendiri. Jadi contoh simpelnya saja masker ya. Mungkin di Potsdam kalian bisa pakai masker biasa, masker operasi biasa. Di sini tidak ada menggunakan masker kain, harus masker betulan. Di Potsdam, kalian bisa menggunakan masker operasi biasa yang hijau itu. Tapi di Berlin, sampai sekarang, sejak beberapa bulan lalu, harus menggunakan masker N95 atau KN95. Di sini mereka menyebutnya FFP2. Jadi, hal sesimpel masker saja itu ketentuannya berbeda, padahal jarak antara Potsdam dan Berlin hanya sekitar setengah jam dengan kereta. Jadi mungkin kalau kalian sudah punya kemampuan untuk aktif mencari informasi sendiri sejak dini dan mengikuti perubahan informasinya, itu akan sangat membantu sekali sebagai bekal di Jerman. Hal terakhir lebih ke soal akademik, jangan sekali-kali melakukan plagiasi, karena di Jerman plagiasi itu dianggap dosa besar, tidak hanya di Jerman sebenarnya, di dunia akademik plagiasi is a big no, jadi kalau kalian memang ragu untuk mengutip sesuatu, misalnya coba cari tahu ke teman-teman yang lebih paham atau cari sumber buku yang menjelaskan apa sih itu plagiasi, apa yang harus kalian hindari agar tidak terjebak dalam plagiasi. Termasuk untuk surat motivasi ya teman-teman, sedini mungkin, bahkan sebelum kalian diterima atau berangkat ke Jerman, surat motivasi jangan pernah memplagiasi surat motivasi orang lain, karena tidak ada yang lebih tahu tentang diri kalian sendiri selain kalian. Jadi buatlah seoriginal mungkin. Mungkin sedikit tentang sistem perkuliahan. Di Jerman sistem perkuliahannya seperti apa? Normalnya ada 2 jenis, pada umumnya lecture dan seminar. Kalau di lecture biasanya lebih banyak satu arah, lebih fokus ke satu arah. Jadi profesornya menyampaikan materi dan pesertanya memang tidak dibatasi. Tapi ketika profesor menyampaikan materi, biasanya tidak diharapkan terjadi diskusi atau partisipasi aktif dari mahasiswa. Jadi hanya sekedar satu arah penyampaian materi. Sementara untuk seminar itu lebih mungkin mirip dengan kelas biasa. Kelas yang pesertanya dibatasi, partisipasi aktif diharapkan terjadi di situ, dan biasanya juga diisi dengan presentasi dan debat oleh mahasiswa. Lalu kolokium, saya kurang paham kalau di tempat lain seperti apa, tapi kalau di Universitas Potsdam, kolokium yang kami lakukan terutama tentang tesis kolokium. Jadi akan ada hari di mana setiap orang mempresentasikan semacam outline atau proposal tesisnya, dan nanti akan mendapatkan feedback dari profesor maupun dari sesama teman sekelas. Jadi isinya full, hanya presentasi dari outline kita saja. Tidak ada teori atau tidak ada materi dari profesor. Ujiannya seperti apa di sini? Kebetulan kalau di program studi saya di Potsdam tidak ada ujian.
Kami hanya ada term paper, artinya setiap akhir mata kuliah diharapkan kami menulis satu topik tertentu, sekitar 5.000 kata, dan semacam makalah ya, berarti kalau di Indonesia mungkin nyebutnya, dan dikumpulkan, disubmit ke profesornya. Hanya itu saja. Tapi dari pengalaman teman-teman, di universitas lain mereka juga ada yang namanya ujian biasa atau klausur, artinya ujian tertulis di dalam ruangan khusus, ruangan ujian maksudnya. Lalu juga ada oral exam atau ujian verbal. Lalu tentang penilaian, mungkin kalau ada yang belum tahu di sini, penilaian di Jerman sedikit berbeda dengan apa yang kita lakukan di Universitas Indonesia. Grade terbaik bukan 4,0. 4,0 itu artinya sufficient, cukup, atau hanya sekitar 50% pemahaman. Grade terbaik di sini adalah 1,0, di mana kalian akan dianggap excellent atau 100% pemahaman, seperti itu. Jadi semakin kecil grade-nya sebenarnya semakin baik pencapaian dan pemahaman akademik kalian. Mungkin ini sepertinya terakhir, kenapa saya memilih Universitas Potsdam waktu itu, alasannya simpel saja, programnya 1 tahun. Mbak Larissa tadi sempat menyinggung kalau saya saat ini sudah bekerja di Jakarta, dan bagi saya lebih mudah jika mendapatkan tugas belajar untuk 1 tahun saja, karena ada kewajiban lain juga yang menunggu di Jakarta. Hal lainnya juga perkuliahan diadakan dalam bahasa Inggris, bukan campuran bahasa Jerman, bukan full bahasa Jerman, karena kemampuan bahasa Jerman tidak mencukupi untuk mengikuti perkuliahan dalam bahasa Jerman, makanya saya pilih ini. Dan mungkin yang penting adalah Universitas Potsdam memiliki 3 area spesialisasi, Public Policy and Administration, Global Public Policy, dan Geogovernance. Apa bedanya? Kalau di PPA, teman-teman saya mengambil spesialisasi PPA, mereka banyak mendapatkan mata kuliah tentang public finance atau finance management, tentang keuangan publik ya. Kemudian untuk Global Public Policy, di sini lebih banyak mata kuliah tentang diplomasi, tentang hubungan internasional secara umum. Sementara saya kebetulan spesialisasinya di geogovernance, karena pekerjaan saya tentang penanggulangan bencana, jadi saya butuh tambahan informasi dan lebih banyak mata kuliah tentang kebijakan iklim. Dan dari 8 universitas yang ditawarkan oleh DAAD PPGG, hanya Universitas Potsdam yang memiliki spesialisasi geogovernance ini, makanya saya memutuskan untuk mengambil studi di sini. Yang terakhir, lokasi dan kehidupan sosial budaya. Saya suka Potsdam dekat dengan Berlin, yang itu berarti dekat dengan bandara. Mobilitas bagi saya sangat penting, jadi dekat dengan bandara internasional itu penting. Kemudian kehidupan sosial budayanya, banyak sekali bangunan tua di sini yang berada di bawah perlindungan UNESCO. Bagi kalian yang suka wisata sejarah, wisata bangunan tua, Potsdam adalah kota yang dikelilingi oleh banyak sekali istana. Jadi dan taman. Jadi ketika ada kejenuhan dalam belajar, tinggal keluar saja dan bisa menikmati keindahan kota, sedikit rileks, karena mungkin bosan di kamar terus ya, apalagi kemarin sempat lockdown juga di sini. Jadi itu sebagian alasan saya memilih Universitas Potsdam. Materi ini sudah saya bagikan ke teman-teman panitia. Jadi di sini di slide terakhir, jika ada yang perlu info lebih lanjut, ada saya kaitkan dengan website DAAD, akun media sosial DAAD, dan beberapa info umum tentang HSPPTGG. Kalau mungkin teman-teman panitia bisa share slide ini, teman-teman peserta bisa mengklik dan terhubung langsung dengan website-website yang menyediakan informasi lebih detail. Mungkin bisa saya promosikan sedikit, ternyata PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia TV, juga pernah membuat webinar tentang DAAD HSPPTGG ini. Jadi kalau kalian lebih suka melihat informasi, mendapatkan informasi secara visual daripada membaca, mungkin bisa melihat webinar PPI itu. Dan juga di nomor 7 ada akun YouTube teman saya, Nurul Iza, yang sekarang berkuliah di Dresden. Namun beliau menerima beasiswa DAAD EPOS. Tapi kalau misalnya kalian butuh informasi umum tentang DAAD, saya rasa Nurul Iza juga cukup sering membagikan kesehariannya dan beberapa tips tentang bagaimana mendapatkan beasiswa DAAD ini. Apalagi tadi
Saya singgung di awal, DAAD PPGG hanya ada 8 pilihan universitas, dan kalau kalian sudah punya universitas idaman di Jerman, tidak termasuk dalam 8 universitas itu, mungkin universitas kalian ada di daftar DAAD EPOS, dan bisa dilihat infonya di DAAD EPOS. Akhir kata itu saja dari kami. Ini adalah 3 orang penerima DAAD PPGG dari Indonesia tahun 2019, satu di Duisburg Essen, satu di Passau, dan satu di Potsdam. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut dan semoga sukses buat semua. Oke, terima kasih banyak Kak Tata, insightful dan informatif banget nih kan presentasi barusan. Jadi teman-teman di sini peserta pada kebayang nih apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu kan. Benefit beasiswanya itu kayak gimana gitu buat pertimbangan juga. Biasanya ini kan kebanyakan ya Kak rata-rata tuh masih kuliah. Jadi sebenarnya bisa lebih jauh hari buat persiapinnya gitu ya Kak ya. Walaupun kalau misalnya nggak lulus langsung apply juga itu nggak apa-apa gitu, nggak masalah, nggak ngebut-ngebut juga nggak apa-apa ya Kak ya. Karena tadi maksimalnya 6 tahun ya Kak ya. Gimana? Maksimal apply setelah lulus S1-nya itu 6 tahun. Oh iya, maksimal 6 tahun. Karena ada beberapa program juga yang butuh pengalaman kerja. Makanya ada jeda 6 tahun setelah kelulusan, mungkin kalian bisa kerja dulu atau apa sebelum memutuskan untuk apply di DAAD PPGG. Iya, betul. Oke, makasih banyak nih Kak Tata nih. Dari teman-teman semua, ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa aku bacain kali ya. Yang pertama itu ada dari AUNP. Dari AUNP bisa on mic mungkin? Mau bacain sendiri atau aku yang bacain? Halo, Ayu? Ya, halo Kak. Sorry Kak. Oh, mau ya. Oke, boleh ditanya aja Ayu pertanyaannya. Ya, salam kenal Kak Tata. Makasih juga Kak Larissa atas waktunya. Saya mau tanya beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa ya Kak Tata. Oke, jadi gini Kak, untuk program DAAD sendiri kan sebenarnya ada 2 program ya, PPGG ini sama yang DAAD EPOS. Itu kira-kira memungkinkan nggak ya kalau misalnya kita daftar 2 program tersebut gitu? Lalu untuk tips and triknya ada nggak sih Kak kira-kira yang bisa ngebantuin kita tuh buat punya change lebih besar gitu untuk jadi penerima beasiswa ini gitu Kak. Oke, makasih Mbak Ayu pertanyaan. Oh, maaf, ini mau dikumpulkan dulu pertanyaannya Mbak Larissa atau boleh langsung dijawab? Boleh langsung dijawab Kak, soalnya nanya banyak banget, takut keburu lupa ya kan. Oke. Iya. Pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Ayu. Boleh atau enggak daftar di EPOS sekaligus PPGG? Sebenarnya ini dulu pernah menjadi salah satu trik saya juga. Saya mencoba awalnya ingin mendaftar di 2 tipe beasiswa ini. Tapi ternyata ketika saya mendapatkan beasiswa PPGG itu diminta oleh universitasnya untuk tidak mengundurkan diri dari EPOS atau tidak jadi mendaftar ke EPOS. Jadi dari pengalaman itu mungkin yang bisa saya simpulkan gini, tidak apa-apa mendaftar dua-duanya, tapi ketika kalian sudah diterima, biasanya nanti baik dari pihak DAAD maupun pihak universitas akan meminta kalian memilih akan mengambil EPOS atau PPGG, karena dari segi dari pihak mereka sendiri juga mereka sebenarnya butuh mahasiswa yang berkomitmen ya, karena proses untuk pasca penerimaannya ini juga cukup panjang yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua tadi soal tipsnya apa ya? Dari pengalaman saya sendiri, tipsnya yang jelas jangan terburu-buru, jadi jangan mepet deadline. Kalau kalian sudah punya
punya goal, segera bikin rencana dan segera dieksekusi saja tanpa perlu menunda lagi. Hal-hal yang biasanya dikerjakan mendekati deadline itu biasanya nggak terlalu bagus endingnya. Jadi kalau bisa persiapan jauh-jauh hari, persiapan semuanya jauh-jauh hari. Itu mungkin yang pertama soal manajemen waktu. Dan yang kedua, perhatikan syarat. Tidak ada tips khusus dari saya sih, saya hanya mengikuti deadline dan mengikuti syaratnya saja. Jadi ketika persyaratan dari DAAD itu sangat jelas dan sangat rinci. Ya mungkin karena orang Jerman sangat menyukai peraturan ya, jadi mereka membuat semuanya itu sejelas mungkin. Bagi saya sendiri itu hampir tidak ada celah untuk bertanya, saking jelasnya. Jadi selama kita mengikuti persyaratan itu, semuanya akan baik-baik saja. Kalau mereka minta upload dokumen ini, ya upload dokumen ini. Tapi mungkin dalam beberapa kasus, ada perbedaan istilah yang bikin kita bingung ya, ini maksudnya upload ijazah atau upload transkrip ya nggak apa-apa. Kalau hal seperti itu perlu kalian follow up dan tanyakan langsung ke pihak pemberi beasiswanya, dalam hal ini DAAD. Sebagai info, DAAD Indonesia itu sangat aktif, mereka sering mengadakan konsultasi online, dan juga akun sosial media mereka sangat mudah untuk dihubungi. Saya sih lebih sering berkomunikasi dengan mereka lewat Instagram, dan mereka juga selalu memberikan informasi-informasi terbaru mengenai beasiswa Jerman di akun Instagramnya DAAD. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, dari Ayu udah clear ya, jawab pertanyaannya terjawab dan nggak ada tanggapan lagi, Ayu? Sebenarnya ada lagi, boleh nggak sih 2 lagi? Oke, 1 kali ya. Satu. Iya. Kak, kira-kira ada tips and trick nggak buat pemilih, kan programnya ini ada yang 1 tahun dan 2 tahun. Nah, kira-kira tuh program 1 tahun tuh kira-kira cukup nggak ya buat dapetin semua ilmu dan tesisnya juga gitu? Terima kasih. Oke, itu kembali ke kebutuhan kita masing-masing ya. Kayak kalau di kasus saya, karena saya terikat dengan pekerjaan, jadi 1 tahun adalah program yang paling menguntungkan bagi saya, karena saya tidak butuh, saya tidak bisa memberikan banyak waktu bagi saya untuk menyerap ilmu di negara lain, kemudian terlalu lama jauh dari kantor itu. Tapi balik ke kebutuhan masing-masing. Kalau memang kalian merasa perlu untuk menguatkan teori, kalian bercita-cita untuk menjadi dosen, misalnya pengajar, perlu teori, penguasaan teori, perlu lebih lama waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat Jerman, pengen tinggal lebih lama di sini, apapun alasan kalian, silakan ambil yang 2 tahun. Dan kadang juga masalah-masalah isu-isu pribadi juga bisa menjadi pertimbangan, dan itu semua normal dan baik-baik saja, karena kebutuhan setiap orang berbeda, baik itu program 1 tahun maupun 2 tahun, ada plus dan minusnya. Jadi di kasus saya, plusnya lebih banyak untuk program 1 tahun, makanya saya ambil program itu, tapi mungkin di kasus teman-teman nanti beda lagi. Jadi kalau mau lebih enaknya, mungkin saya sarankan buka website dari 8 program studi tadi, dan bisa dibandingkan plus minusnya mana. Ada yang perlu internship, ada yang punya studi ekskursi, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, makasih Ayu. Sorry ya sebelumnya aku batasi, soalnya jujur ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kalau lebih lanjutnya bisa dicek langsung di Instagramnya DAAD ya Kak ya? DAAD ya Kak ya? Iya, benar. Oke, lanjut ke penanya kedua itu ada dari Kak Zaka. Mungkin Kak Zaka bisa on cam dan on mic. Halo, ya. Mohon maaf ya, belum bisa on cam karena lagi di jalan. Oh iya. Mohon izin bertanya, Kak. Nah, itu apakah pengalaman magang itu dipertimbangkan nggak sih, Kak, ketika apply beasiswa di AAD ini? Kemudian dulunya sertifikat apa, prestasi apa saja yang Kakak lampirkan ketika mendaftar beasiswa tersebut? Terima kasih. Oh.
Terima kasih, Mas Zaka. Lagi-lagi pertanyaan yang sangat bagus. Pengalaman magang kembali ke persyaratan di masing-masing universitas tadi. Jadi kalau untuk Universitas Potsdam, kebetulan salah satu syaratnya adalah professional work experience. Jadi bukan mungkin magang juga termasuk ya, tapi ada kegiatan bekerja profesional yang termasuk dalam syarat mereka. Tapi untuk universitas lain, mereka tidak mensyaratkan itu. Jadi fresh graduates pun bisa langsung mendaftar di sini. Cuman mungkin perlu diperiksa lagi syarat dari masing-masing universitasnya tentang perlu atau tidaknya punya pengalaman magang sebelumnya. Lalu tadi yang kedua tentang prestasi apa yang dilampirkan. Jujur saya bukan orang yang berprestasi saat masih mahasiswa S1 ya. Yang saya lakukan adalah mengikuti kegiatan sosial. Dalam hal ini penanggulangan bencana. Jadi saya coba untuk membuat kegiatan sosial itu sebagai dalam tanda kutip prestasi saya. Tapi kembali lagi itu tergantung bagaimana kita mengemasnya di dalam surat motivasi tadi. Kalau kalian hanya menulis misalnya, saya pernah menjadi relawan gempa Sumatera Barat 2009 itu saja. Orang DAD tidak akan tahu gitu, kenapa kamu jadi relawan, apa yang kamu lakukan saat jadi relawan. Tapi ketika kamu kemas kalimat itu dengan menjadi saat gempa 2009, saya mendukung masyarakat terdampak dalam mendapatkan kembali penghidupan mereka dengan memberdayakan tanaman lokal di sekitar mereka menjadi komoditi dagang UMKM seperti itu lebih terlihat lebih menjanjikan dan lebih berprestasi seperti itu. Jadi, ya jujur saya tidak berprestasi banyak, saya hanya mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dan juga riset, kegiatan riset di kampus. Kalau kalian pernah jadi asisten dosen atau asisten penelitian, itu mungkin bisa ditampilkan juga di surat motivasi dan di CV supaya menambah added value, nilai lebih kalian. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Kak Zaka mungkin ada tanggapan sekali boleh? Atau udah cukup? Sudah cukup Kak, sangat jelas. Terima kasih. Oke, ini ada penanya berikutnya, cuma karena dianonimkan, jadi aku bacain ya Kak. Jadi ada pertanyaan, apa sih yang memotivasi Kakak untuk kuliah di luar negeri dan caranya agar bisa lolos dalam beasiswa ini? Dan apakah ada beasiswa untuk S1? Oke, lagi-lagi pertanyaan yang bagus. Apa yang memotivasi saya untuk sekolah di luar negeri? Sebenarnya lebih ke sekolah di luar negeri itu bagi saya bukan untuk hal yang bisa dibanggakan atau dipamerkan ya, karena ketika kembali ke Indonesia nanti bebannya cukup berat. Orang di sekitar kalian, teman kerja kalian, atau bahkan keluarga kalian akan melihat kalian secara berbeda. Dan kalau tidak ada perubahan yang bisa kalian tunjukkan sebelum dan setelah sekolah di luar negeri, entah ya bagi kalian, tapi bagi saya itu menjadi beban tersendiri. Jadi sebaiknya memutuskan untuk sekolah ke luar negeri itu harus berasal dari motivasi yang betul-betul kuat dan kalian siap dengan segala konsekuensinya. Karena nanti kalian akan berada di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada teman mungkin, harus mengurus semuanya sendiri dan dari nol. Jadi ketika memutuskan untuk sekolah ke luar negeri, waktu itu bagi saya pertimbangannya sangat banyak, tapi saya pikir saya melihat diri saya sebagai katak di dalam tempurung yang harus sesekali keluar dan melihat kehidupan di luar sana seperti apa. Kenapa Jerman? Karena terus terang saya sebenarnya tertarik dengan bagaimana negara ini membangun dirinya setelah kalah dari Perang Dunia. Dan bagaimana mereka bisa melayani masyarakatnya dengan baik di tengah situasi itu. Makanya saya ambil kebijakan publik. Karena bagi saya salah satu masalah di Indonesia sekarang adalah kebijakan publiknya. Jadi saya ingin belajar bagaimana negara Jerman itu melayani masyarakatnya. Tadi pertanyaan selanjutnya apa ya?
ada beasiswa untuk S1 enggak? Oh ya, benar, maaf. Beasiswa untuk S1 dari DAAD, setahu saya ada, tapi memang tidak sebanyak beasiswa S2 dan S3. Dan kalaupun ada, itu yang pernah saya lihat selama ini untuk S1 bukan kuliah penuh, tapi lebih semacam exchange program atau summer course, beasiswa musim panas seperti itu. Tapi mungkin bisa dicek langsung di DAAD. Siapa tahu ada perubahan ya, karena dalam setahun 2 tahun ini juga saya nggak mengikuti perkembangan beasiswa S1 di DAAD. Sudah menjawab belum ya? Semoga sudah menjawab. Iya, makasih Kak Tata. Ini aku mau buka sesi tanya jawab lagi buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung raise hand. 2 orang tercepat akan dipilih, oke? Oke. Bisa langsung raise hand kalau ada yang mau tanya ya. Oke, ada nih beberapa. Oke, yang pertama itu ada Kak Syahid. Boleh Kak Syahid di on mic dan di open on cam-nya? Halo, Kak Syahid. Apakah sudah terdengar? Oh ya, sudah Kak. Boleh silakan bertanya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa lama tenggat waktu Kakak untuk lulus S1 sampai keterima di beasiswa DAAD ini? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara berkomunikasi kepada orang Jerman yang notabene tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris? Gitu. Dan yang ketiga, surat rekomendasi waktu Kakak mendaftar di DAAD ini dari siapa saja? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syahid pertanyaannya. Oh, bagus juga pertanyaannya. Berapa lama waktu antara jeda kelulusan S1 saya dengan mendaftar S2? Kebetulan 5 tahun. Jadi saya lulus 2014, kemudian saya mendaftar beasiswa ini di tahun 2019 di bulan Juli, lalu pengumuman keberhasilan pendaftaran di Desember 2019, kemudian mendapatkan kursus bahasa Jerman dari Maret sampai September 2020, dan perkuliahan dimulai Oktober 2020 sampai sekarang. Jadi jaraknya waktu itu kurang dari 6 tahunnya. Kenapa demikian? Karena waktu itu sudah bekerja, jadi memang waktunya cukup panjang. Jaraknya 5 tahun setelah kelulusan, baru saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa ini. Pertanyaan kedua tadi soal komunikasi, bagaimana komunikasi. Salah satu tujuan dari pemberian kursus 6 bulan bahasa Jerman itu adalah untuk membantu kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat asli Jerman di sini. Jadi meskipun saat itu saya kursus selama 6 bulannya online, tapi itu cukup bagi saya untuk melakukan komunikasi dasar, menanyakan tempat, menanyakan lokasi, menanyakan waktu, berbelanja, atau komunikasi dasar dengan orang Jerman itu sangat cukup bagi saya. Nah, sebenarnya yang menarik adalah kalau saja tidak ada COVID, kursus 6 bulan itu dilakukan langsung di Jerman. Jadi sebelum kuliah kalian dimulai, seharusnya kalian mendapatkan 6 bulan kursus langsung di Jerman. Bisa di kota yang sama dengan kota tempat universitas kalian, atau di kota yang berbeda. Saya yakin sih seandainya waktu itu kuliah kursus 6 bulannya dilaksanakan di Jerman, mungkin bisa berpengaruh terhadap penguasaan bahasa Jerman saya dan angkatan teman-teman saya saat itu. Ketiga, soal surat rekomendasi. Oh, oke. Surat rekomendasi ini di tahun 2019, seingat saya mereka hanya perlu 1 surat rekomendasi
Tapi ketika saya baca syarat untuk tahun 2022, ternyata sekarang dibutuhkan 2 surat rekomendasi. Pada saat saya mendaftar, saya hanya mendapatkan surat rekomendasi dari atasan saya di kantor. Tapi saya juga menulis nama salah satu profesor saya waktu S1. Cuman waktu itu tidak diminta surat rekomendasi beliau. DAAD tidak meminta, DAAD hanya meminta 1 surat rekomendasi saya. Untuk tahun 2022 karena diminta 2 surat rekomendasi, mungkin kalau saya bisa sarankan ke teman-teman, carilah orang yang betul-betul mengenal kalian. Bisa mantan dosen, mantan profesor, bisa juga atasan atau teman kerja, atau mungkin ya orang yang paham kalian, orang yang tahu kalian kalau bekerja seperti apa, kalau berkomitmen seperti apa, kalau belajar seperti apa. Jangan tergoda dengan title atau gelar orang, misalnya ketua jurusan mana, kalau kalian tidak dekat dengan beliau, karena itu juga akan membahayakan kalian sendiri. Apa yang akan ditulis oleh ketua jurusan ini tentang kalian kalau beliau saja tidak terlalu mengenal kalian? Semoga menjawab lagi. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, berarti dari Kak Syahid clear ya Kak, terjawab dengan apa ya, kalau aku bilang juga dirinci banget sih sama Kak Tata jawabannya, jadi cukup jelas juga. Oke, kita ada penanya satu terakhir, itu dari Kak Oasima. Oasima boleh dipersilakan on mic dan on cam Kak. Iya, maaf ya aku nggak bisa on cam. Lagi di jalan soalnya. Oke Kak. Oke, selamat siang Kak. Aku mau nanya nih. Jadi aku pelajar SMA. Udah kelas 12 sih. Aku tertarik untuk kuliah di luar negeri. Tapi aku nggak terlalu pinter Kak. Dan aku tidak punya privilege. Orang tua aku hanya penjual kaki lima di pasar. Aku mau ikut beasiswa. Apakah kalau ikut beasiswa harus pintar untuk dapat beasiswa Kak? Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Wah, maaf, koneksi saya agak terganggu. Apa terdengar suaranya? Terdengar Kak. Terdengar Kak. Oke. Pertanyaannya ini sangat menarik ya, karena saya juga bukan termasuk golongan orang yang punya privilege. Ayah saya sebelum COVID ayah saya hanya ojek online, driver ojek online. Ibu saya juga tidak bekerja, hanya di rumah saja. Kadang membuka kelas bagi anak-anak SD semacam privat online buat mereka. Jadi saya bukan berasal dari keluarga yang privilege sama sekali. Di satu sisi, ternyata kemampuan otak saya juga tidak terlalu menunjang kemampuan akademis saya. Saya tidak mengikuti olimpiade saat SMA. Tapi untungnya nilai saya cukup untuk membuat saya masuk ke salah satu universitas terbaik di Indonesia, UGM. Dan itu juga melalui program yang bukan yang berbayar ya. Jadi dulu masuk ke UGM itu ada banyak jalur, mungkin berbeda dengan sekarang. Dan jalur yang saya ikuti itu salah satu jalur dengan uang pendaftaran yang sangat kecil. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin yang bisa saya share di sini adalah belajar itu penting. Berprestasi, saya rasa itu sebagai bonus saja. Karena kemampuan kita menyerap dan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari itu berbeda-beda. Banyak teman saya yang sangat pintar, tapi mereka juga secara akademis tidak terlalu berprestasi di kelas. Tapi pada akhirnya mereka mampu untuk melanjutkan kuliah di tempat yang lebih baik. Karena Mbak Osima masih SMA, saran saya adalah fokus dengan belajar. Karena kewajiban seorang pelajar itu yang nomor satu adalah belajar dan coba untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik, entah itu di Indonesia atau perguruan tinggi terbaik di kota tempatmu berada, di provinsimu berada. Selalu
selalu pastikan kalau dirimu yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Itu saja sudah cukup. Ketika kamu bisa berprestasi dan bisa mendapat beasiswa, itu adalah bonus dari kerja keras yang sudah kamu lakukan. Jadi pertama fokus pada dirimu sendiri, pengembangan dirimu sendiri, perbaikan diri sendiri, nanti hal-hal baik lainnya akan mengikuti. Tapi tetap, kalau memang sudah punya mimpi untuk melanjutkan sekolah di luar negeri, buat perencanaannya dari sekarang. Karena kadang punya mimpi dan berdoa saja itu tidak cukup ya. Semuanya harus direncanakan dan diusahakan sebaik mungkin. Mungkin sekarang dirimu melihat diri sendiri sebagai orang yang masih jauh dari mimpi itu, tapi sebenarnya kalau sudah mulai direncanakan itu sudah satu langkah lebih dekat. Coba buat perencanaannya dari sekarang, coba tetap terbuka pikirannya, bertemu dengan banyak orang, diskusi dengan banyak orang, cari banyak informasi. Jangan pernah berkecil hati, karena itu satu hal yang orang tua saya ajarkan ke saya. Saya tidak pernah memandang diri saya kecil atau membandingkan diri saya dengan orang lain, kecuali mereka memang orang-orang yang secara karakter sangat baik. Itu baru saya bandingkan diri saya. Tapi kalau mereka hanya orang yang memamerkan kehidupan duniawinya saja, itu sebaiknya kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang seperti itu. Tetap semangat mencari beasiswanya dan semoga jawaban saya bisa membantu. Terima kasih Kak, membantu banget Kak. Oke, terima kasih juga Kak Tata atas sharingnya itu. Jujur aku sendiri sebagai fasilitator juga jadi termotivasi gitu loh Kak, karena aku juga ya setiap orang juga kan pasti punya hambatannya ya Kak, nggak semua orang punya, tadi yang Kakak bilang gitu, penyerapan akademisnya itu kan nggak semua orang sama gitu kan, dan itu bukan satu-satunya nilai yang bisa itu bukan satu-satunya jalan gitu loh, maksudnya kerja keras gitu kan, mungkin dari skillnya atau dari pengembangan karakter dari kitanya gitu ya. Betul. Sangat bermanfaat banget, dan juga sebenarnya seru sih ya Kak buat dilanjutin lagi, tapi karena terbatasnya waktu nih teman-teman, mohon maaf banget dari Kak Tata sama dari aku sebagai fasilitator, mungkin ini udah akhir sesi kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Mungkin sekarang kita ada sesi foto. Oh ya, untuk absen teman-teman. Untuk absen itu nanti akan ada di kolom chatnya. Dan buat yang teman-teman yang nonton di live live FB, itu juga bakal ada di kolom chatnya. Jadi teman-teman nanti bisa absen di kolom chatnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau dapetin sertif, minimal harus ikutin 50% dari penyelenggaraan total kelas kelas pekan beasiswa gitu. Jadi ini kan kita dari Senin sampai Jumat, nah itu minimal tuh setengahnya kakak-kakak pada ikut gitu loh, karena bermanfaat juga gitu loh ya kan, bermanfaat juga. Dan jujur sih kalau selain dari sertif juga menurut aku rugi sih kalau misalnya nggak ngikutin, karena nih yang pertama aja udah keren banget kan, pasti nanti yang berikut-berikutnya juga nggak kalah keren lagi gitu. Oke, mungkin bisa kita lanjut buat sesi foto nih teman-teman gitu. Mungkin yang bisa on cam dulu untuk sesi foto bersama sama Kak Tata dari Jerman. Ih, keren banget tau. Serius ya teman-teman, aku juga pengen tahu ke Jerman. Kayak inilah salah satu alasan aku kenapa mau banget jadi fasilitator, yang pembicaranya juga keren, dan juga Kak Tata tuh nyampeinnya tuh kayak jelas, runut gitu. Jadi ya bisa menyerap dengan baik banget gitu. Alhamdulillah, terima kasih kalau memang Oke, mungkin udah pada siap belum nih? Iya. Oke, mungkin dari operator Kak Ratu boleh minta tolong untuk aba-abanya ya Kak. Oke Kak. Dimulai aja. 1, 2, 3.
lagi slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Udah, Kak? Atau lagi? Nama Kak Ratu? Udah. Atau lagi? Oh, udah. Oke. Gimana? Udah kali ya? Udah ketangkap semua kan ya? Saking banyaknya sampai berapa slide tadi kan? Oke, mungkin sekian dari aku sebagai fasilitator dan juga penyambung nih antara teman-teman sama Kak Tata. Sebelumnya aku juga mewakili peserta ini yang ngomong di komen banyak banget Kak, ya ampun. Aku mau mewakili peserta dan juga panitia mengucapkan terima kasih yang banyak banget untuk Kak Tata gitu loh, karena sangat menginspirasi dan informatif banget gitu. Mungkin dari Kak Tata ada closing statement nih Kak untuk mengakhiri acara siang ini. Oh, berat sekali closing statement. Yang pertama mungkin kenali kebutuhan teman-teman, kenali kebutuhan kalian. Tidak semua orang itu perlu untuk sekolah di luar negeri. Pertama sadari itu. Jangan sampai motivasi kalian untuk sekolah di luar negeri hanya karena mengikuti tren atau mengikuti teman-teman. Ketika kalian berhasil sampai di sini, kehidupannya tidak selalu yang indah. Apa yang kalian lihat di teman-teman yang sudah berada di luar negeri, di Instagram mereka, sosial media mereka, yang mereka share adalah ketika mereka mengalami momen-momen yang indah. Ketemu salju, melihat istana, punya teman baru dari ras yang berbeda. Yang tidak kalian lihat adalah betapa frustrasinya semua itu. Mengurus perizinan di kantor imigrasi, mendaftar ulang di balai kota, cari ruangan di kampus, beli makan aja kadang harus dimarahi oleh penjualnya karena kita tidak bisa berbahasa Inggris. Itu yang tidak kalian lihat. Jadi mungkin mumpung masih awal, perbaiki motivasi kalian, perbaiki niat kalian, dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, itu bener banget sih, aku juga setuju. Jadi jangan sekedar ikutin tren ya Kak, karena sesuatu yang bukan dari hati itu biasanya kalau nyelesainnya juga setengah hati gitu kan. Betul. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan hati gitu. Jangan kayak keren aja kuliah di luar negeri tuh keren aja gitu, pengen gitu ya, jangan kayak gitu sih, harus didasari dengan kemauan dari hati dulu gitu. Karena juga dari Kak Tata juga kan ibaratnya ada tanggung jawab moral gitu kan untuk selanjutnya nih, lulusan Jerman masa kayak gini gitu kan, pasti ada tanggung jawab moral tersendiri nih saat Kak Tata nanti pulang ke Indonesia lagi ya Kak ya. Salah satunya iya. Dan harus siap dengan konsekuensinya ya Kak ya, untuk bisa bermanfaat luas gitu kepada masyarakat. Oke, mungkin sekian dari aku sebagai fasilitator dan juga dari Kak Tata. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Tata untuk waktu dan kesiapannya dan juga untuk waktu dan kesediaannya mengisi event ini gitu. Banyak banget bermanfaat untuk peserta dan juga aku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat pagi untuk Kak Tata. Ya, selamat pagi. Sehat-sehat ya semua. Ya, sehat-sehat juga semua teman-teman ya. Beasiswa itu nggak hanya itu aja, banyak banget beasiswa yang lain. Jadi jangan minder. Nah kan setiap beasiswa itu kan ada requirement yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan terpatok sama satu beasiswa. Kalau misalkan kita, wah aku nggak ada nih organisasi atau skill-skillku yang lain,